Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, biarlah hari ini juga kita menikmati pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan ada menyertai setiap langkah kita semua. Mari kita sama-sama, Bapak Ibu, saya ajak untuk membaca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19, ayat 20 dan 24. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya." Tentu kisah ini sudah tidak asing buat kita semua, bahwa ketika Yusuf dia mengetahui tunangannya hamil di luar pernikahan, dia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tujuan Yusuf menceraikan Maria dengan diam-diam adalah supaya Maria tidak dipermalukan. Karena ketika Yusuf menceraikan, tentu banyak pertanyaan, kenapa harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dan itu menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang, tentu saja itu berakibat buruk kepada Maria. Tetapi ketika saat-saat kebimbangannya Yusuf harus mengambil keputusan, harus menentukan arah pilihannya, apa yang harus dia lakukan, disitulah Tuhan berperan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi pilihan Yusuf. Mungkin saat-saat kita bimbang, saat-saat kita bingung menentukan pilihan, kita tidak bisa menentukan pilihan kita dengan tepat. Oleh sebab itu, biarlah ketika kita dalam kebimbangan, tidak tahu pilihan mana yang harus kita ambil, kita mengandalkan Tuhan yang menaruh hikmat dan memberikan hikmat kepada kita semua. Seperti halnya Yusuf, dia memperoleh pimpinan Tuhan untuk mengambil keputusan yang harus dia pilih. Itu yang pertama. Jadi ketika kita melihat ada beberapa memang pimpinan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf yang berkaitan dengan kelahiran Yesus. Yang kedua, kita melihat pimpinan Tuhan dinyatakan saat-saat seolah-olah tidak ada gangguan pun, pimpinan Tuhan juga bisa kita terima, kita alami. Ketika kita sedang merasakan seolah-olah dalam berkat Tuhan, seolah-olah dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, tetapi dalam kebahagiaan dan kesenangan kita tidak tahu juga, ternyata juga ada hal-hal yang mengancam ketenangan dan kenyamanan kita. Itu bisa kita lihat pengalaman Yusuf juga ada di dalam Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Bagi Yusuf, saat-saat Maria melahirkan itu saat-saat yang menyenangkan, membahagiakan, apalagi setelah kunjungan orang-orang Majus yang membawa banyak persembahan bagi Yusuf, bagi Maria, bagi Yesus. Tetapi siapa sangka di balik semua peristiwa yang menyenangkan dalam hidup mereka, Herodes mengancam untuk membunuh bayi Yesus yang baru saja dilahirkan. Di saat itulah juga Tuhan berperan untuk memimpin bagaimana Yusuf harus melangkah mengambil tindakan itu. Bagaimana Yusuf harus bertindak untuk menghindar dari semua ancaman itu. Kita bisa melihat di situ tadi diceritakan bahwa malaikat Tuhan datang menyuruh Yusuf untuk pergi ke Mesir. Seandainya saja Tuhan tidak mengintervensi Yusuf, Yusuf seolah-olah larut dalam kesenangannya tanpa malaikat Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi.
tentu kebahagiaan mereka akan direnggut. Tetapi puji Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada pemberitahuan dari Tuhan apa yang akan terjadi dan akan apa yang dialaminya. Sehingga Yusuf terhindar dari semua ancaman yang sedang direncanakan oleh Herodes. Yang ketiga, Yusuf juga mengalami pimpinan Tuhan. Hikmat dari Tuhan diberikan, diterima saat-saat Yusuf juga sedang ada di dalam ketakutan. Seringkali juga ketika orang dalam ketakutan, orang itu sulit juga untuk memberi keputusan ataupun menggunakan akal sehatnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Tetapi ketika Allah sendiri yang memberi hikmat petunjuk, maka petunjuk itu tepat yang dilakukan Yusuf. Di dalam Matius pasal yang kedua ayat 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Di saat-saat Yusuf juga sedang mengalami ketakutan, Tuhan juga berperan. Dia datang, dia tidak meninggalkan, dia tidak membiarkan Yusuf yang sedang ada di dalam kondisi takut. Dia memberitahukan apa yang harus dilakukan Yusuf juga. Dan akhirnya karena sudah dinasehati oleh malaikat Tuhan, maka Yusuf dia bisa atau berani mengambil tindakan, mengambil langkah untuk pergi ke Galilea. Demikian juga biarlah ini menjadi pengalaman-pengalaman kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Entah kita sedang ada di dalam kebimbangan, bagaimana harus mengambil keputusan, menentukan pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, Tuhan juga menaruh hikmat bagi kita. Kita terima hikmat dari Tuhan. Ketika kita seolah-olah dalam kondisi yang semua serba baik, keadaan-keadaan kita tidak ada gangguan apapun juga. Tetapi kita tidak tahu bahwa sesungguhnya sedang ada rencana jahat dari musuh-musuh atau orang-orang yang pihak-pihak yang tidak senang, yang sedang mengancam juga kebahagiaan kita. Di situ kiranya juga berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hidup kita, menasehati kita. Juga saat-saat kita takut menghadapi situasi-situasi dalam hidup ini, Tuhan memberikan hikmat, menaruh keberanian buat kita untuk kita melangkah dan mengambil tindakan yang tepat. Kita tidak mengambil tindakan berdasarkan hikmat manusia, tetapi kita mengambil tindakan langkah-langkah kita berdasarkan hikmat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan boleh memberkati setiap kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat setiap pimpinan Tuhan dalam langkah kehidupan kami hari demi hari. Keberadaan kami sampai hari ini juga itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang selalu membimbing kehidupan kami semua. Berkeluarga besar GPDI COTW, dari Bapak Gembala, keluarga pastori, semua pengurus-pengurus gereja, aktivis-aktivis Tuhan, bahkan sampai jemaat-jemaat Tuhan, mereka mengalami berkat hikmat dari Engkau Tuhan. Mereka dipimpin dan dituntun oleh pengertian dari Engkau. Terima kasih, pagi hari ini juga kami bawa Tuhan bangsa kami, Indonesia dalam tangan Tuhan, kami bawa kota kami dalam tangan Tuhan, kami bawa keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya roh-Mu Tuhan dan hikmat-Mu Tuhan ada atas para pemimpin bangsa kami, ada atas para pemimpin gereja-gereja kami Tuhan, bahkan terlebih khusus buat majelis daerah GPDI Jawa Tengah. Kami berdoa kiranya roh hikmat dan roh keperkasaan menyertai para pimpinan kami Tuhan, supaya dapat mengerjakan visi dan misi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa buat dunia pendidikan di bangsa kami, khususnya Tuhan Kota Temanggung dan Jawa Tengah, biarlah dapat melaksanakan tahun pelajar yang baru ini dengan tatap muka penuh, sehingga para murid, para siswa Tuhan boleh mendapatkan pelajaran, mendapatkan bimbingan yang penuh, yang utuh Tuhan dari pembelajaran-pembelajaran di sekolah mereka masing-masing. Saya berdoa juga biar kuasa Tuhan menjaga kebinekaan Indonesia, sekalipun
beragam suku, agama, dan pandangan politik, tetapi tetap memiliki kesatuan hati menjaga NKRI dengan dasar Pancasila. Kasih karunia Tuhan juga mewarnai bangsa Indonesia. Tidak ada perpecahan antara golongan, antara kelompok. Mereka tidak mengutamakan kelompok ataupun golongan mereka masing-masing, tetapi mengutamakan kepentingan bersama. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kiranya hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami semua. Kami memperoleh pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, buat berhasil semua yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Dan semuanya itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami dan memasuki hari ini bersama-sama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.